Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang support vektor mesin. Tapi sebelum itu saya akan mengulas sedikit tentang yang kemarin decision tree. Mungkin kemarin waktunya kurang cukup, jadi saya tambahkan di sini decision tree. Jadi di decision tree ini termasuk supervised learning, yaitu metode klasifikasi di mana variabel y-nya itu sudah diketahui. Jadi kalau supervised learning itu variabel y-nya itu sudah diketahui. Sama halnya seperti regresi logistik. Teman-teman pernah dengar ya? Nah, Y-nya itu kan sudah diketahui dan pasti kategorik. Misalkan contohnya dia kena TBC atau tidak. Nah, itu kan sudah diketahui kan sebelumnya Y-nya itu. Nah, sama halnya decision tree dan juga SVM nantinya itu variabel Y-nya itu juga sudah diketahui. Sedangkan kalau unsupervised learning, itu variabel Y-nya itu tidak diketahui. Contohnya clustering. Di clustering kita biasanya dapat variabel X1, X2, X3, dan lain-lain. Nah, kemudian kita kelompokkan data ke dalam kelompok baru yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi nanti dari observasi itu kita kelompokkan, misalkan observasi 1 sampai 5 itu klaster 1, 6 sampai 10 klaster 2. Nah, klaster-klaster itu atau observasi itu kita clustering dengan karakteristik tertentu seperti itu clustering. Kalau analisis faktor itu variabel X-nya yang dikelompokkan jadi X1, X2 itu faktor 1, X3, X4 itu faktor 2. Jadi itu bedanya clustering dan analisis faktor. Nah, clustering ini biasanya digunakan untuk wilayah. Jadi misalkan nanti teman-teman punya data wilayah seperti di Jawa Timur atau wilayah di Indonesia, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah, itu biasanya kelompokkan wilayahnya itu pakai clustering seperti itu. Jadi itu ya bedanya. Kalau supervised itu dia variabel y-nya diketahui, kalau unsupervised learning itu variabel y-nya tidak diketahui sebelumnya. Jadi diketahui, nanti kita buat baru variabelnya setelah penelitian. Gitu. Nah, ini konsep supervised data. Jadi ini kan kita tahu ya kalau misalkan variabel y-nya ini yaitu variabel lulus ini sudah diketahui ya dan tidak lulus atau tidak lulus. Jadi model budget dari contoh-contoh di atas lalu kita gunakan untuk menebak mahasiswa baru dengan IPK 3,2 dan kehadiran 80% kemungkinan lulus atau tidak. Nah, itu kan bisa kita lihat ya dari sini. Kalau misalkan di sini nggak ada, berarti nanti kita bisa masukkan ke dalam modelnya, model yang sudah kita dapatkan, seperti itu. Nah, kalau unsupervised learning, ini contohnya, jadi dia tidak ada variabel y-nya, jadi variabel y-nya belum diketahui sebelumnya. Jadi ini umur itu misalkan X1, X2-nya adalah pendapatan, X3-nya adalah frekuensi belanja. Nah, tapi kita pengen tahu apakah ada kelompok pelanggan yang berperilaku mirip, misalkan pelanggan setia atau pelanggan biasa. Nah, ini kan kita belum tahu ya, karena kita belum ada variabel y-nya atau responnya. Jadi kita kelompokkan, kita clustering. Misalkan kelompok 1 itu anak muda belanja, sering tapi kecil. Oh, itu masuk pelanggan setia atau yang biasa. Itu kita bisa kelompokkan sesuai dengan peneliti. Kelompok 2 orang kerja berpenghasilan tinggi, jarang belanja. Oh, berarti dia masuk pelanggan biasa seperti itu. Ya. Jadi kita kelompokkan atau kita buat variabel y-nya itu setelah dilakukan penelitian, setelah dianalisis begitu. Gitu ya bedanya supervised dan unsupervised. Nah, ini kalau classification, regression itu masuk yang supervised learning, kalau clustering, association, dimensional reduction, terus analisis faktor itu masuk unsupervised learning. Nah, ini learning di tahapan ini algoritma klasifikasi membangun model atau classifier dengan cara menganalisis atau belajar dari pelatihan atau data training yang terdiri dari baris data dalam database dan label kelas yang terkait dengannya. Nah, classification atau data testing digunakan untuk mengukur akurasi dari aturan klasifikasi yang telah dibuat. Jadi data training itu kita analisis, kita buat modelnya. Setelah kita dapatkan modelnya, kan biasanya Y sama dengan beta 0, misalkan regresi ya. Beta 1x1, beta 2x2. Nah, kemudian nilai X-nya yang testing itu kita masukkan ke dalam model itu nanti menghasilkan nilai Y topi atau estimasi Y yang akan kita bandingkan dengan hasil data testing seperti itu.
akuratnya itu seberapa akurat sih model ini bisa mengestimasi variabel y-nya. Seperti itu, semakin besar persentase akurasinya berarti variabel y-nya ini, y estimasinya atau modelnya itu sangat baik dalam memprediksi data aslinya, seperti itu. Nah, ini adalah decision tree, pohon keputusan. Ada diagram alur, flowchart, berbentuk pohon. Kemudian ada node, ada cabang, ada node terminal, ada node akar, seperti itu. Jadi kemarin sudah dijelaskan ya sama teman-temannya. Root ini adalah variabel prediktor yang dijadikan acuan. Kemudian ini adalah internal node atau split, variabel X lainnya. Kemudian yang garis-garis ini adalah cabang, terus yang terakhir adalah leaf atau kelas yang akan dihasilkan. Seperti itu. Atau kelas yang akan dicapai. Akan lulus atau tidak lulus, begitu. Atau variabel y-nya lah misalkan, paling gampangnya seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ilustrasinya. Jadi di sini ada outlook. Nah, di outlook ini variabel X lainnya adalah di outlook ini ada rainy, ada overcast, ada sunny kan ya. Kemudian seharusnya sunny ini setelah itu kan ada variabel X-nya temp, humidity, sama windy. Nah, sebenarnya boleh kalau teman-teman tulis banyak di sini. Temp, humidity, windy, begitu pula overcast, temp, humidity, windy, rainy juga humidity, temp, sama windy. Boleh ditulis seperti itu sampai ke bawah. Namun, kalau misalkan teman-teman tulis seperti itu sampai banyak, nah nanti jatuhnya terlalu banyak decision tree-nya. Oleh karena itu, kita harus cari decision tree atau bentuk pohon yang optimum seperti itu. Nah, setelah ternyata kalau misalkan di contoh ini optimumnya seperti ini. Jadi setelah outlook langsung sunny, overcast, rainy. Nah, sunny ini optimumnya atau paling baiknya itu langsung ke windy, kemudian windy-nya langsung false, true, yang false langsung yes, terus true langsung no. Overcast juga langsung yes, rainy juga langsung humidity, langsung high, normal, no, sama yes, begitu. Kenapa overcast langsung yes? Karena di outlook overcast emang selalu yes. Makanya optimumnya seperti itu. Jadi kalau misalkan terlalu banyak ya nggak optimum. Jadi kita tetap harus cari gambaran atau pohon yang paling optimum begitu ya. Nah, ini adalah algoritma decision tree. Tujuan utama dari algoritma decision tree adalah memilih atribut terbaik untuk membagi dataset pada setiap langkah dan menjadikannya sebagai node keputusan hingga mencapai hasil akhir, kelas atau target. Jadi mau ditargetkan seperti apa sih klasifikasinya? Lulus atau tidak lulus, ya dan tidak, seperti itu. Nah, kemudian pemilihan atribut terbaik biasanya dilakukan dengan mengukur. Kalau misalkan teman-teman pakai ID tree, ininya algoritmanya itu berarti pakai information gain. Kalau C4.5 berarti pakai gain ratio. Kalau chart berarti pakai ini index. Nah, tapi yang paling sering dipakai itu adalah chart. Kenapa? Karena di metode atau algoritma chart ini dia bisa menghandle missing values. Sedangkan kalau misalkan di ID3 dia tidak bisa menghandle missing values. Tapi di C4.5 dia bisa menghandle missing values. Tetapi di chart ini outlier-nya bisa dihandle. Jadi can handle outlier. Sedangkan di ID3 sama C4.5 ini kurang baik untuk deteksi outlier-nya. Maka dari itu yang paling sering digunakan misalkan ketika teman-teman tugas akhir, skripsi, atau tesis nanti biasanya pakai chart ini. Seperti itu ya. Kemarin juga sudah dijelaskan pas presentasi juga sudah lengkap sama teman-temannya begitu. Nah, ini juga langkah-langkah decision tree. Pertama, inisialisasi. Nah, pada awalnya sebuah pohon dibuat dengan satu node atau akar yang berisi seluruh data pelatihan. Jadi, kita buat rootnya ya, kita buat X acuannya yang mana. Kemudian kita buat pohonnya sampai ke bawah-bawah. Pemecahan secara rekursif adalah komponen paling penting dalam membangun pohon keputusan. Jadi kita buat pemecahan yang banyak tadi, kemudian kita stop atau hentikan penghentian pembangunan pohon. Jadi sampai semua aspek dari dataset telah diperhitungkan, sampai terakhir masuk ke kelasnya atau klasifikasinya, sudah
Nah, kemudian kita pangkas pohonnya. Kenapa dipangkas pohonnya? Karena kalau terlalu banyak itu juga tidak efektif atau tidak berguna untuk meningkatkan akurasi. Setelah dipangkas, misalkan pangkas sisi sini, pangkas sisi sini, atau pangkas tengah-tengahnya, kemudian dicek pohon yang paling optimal itu yang mana? Apakah dipangkas tengah, apakah dipangkas samping, ataukah kanan kiri atau ke tengah seperti itu. Jadi kita cek pohon yang paling optimal. Jadi seperti itu. Buat inisialisasinya, akarnya, kita tumbuhkan pohonnya, kita hentikan sampai kelasnya, kita pangkas pohonnya, kita cek pemangkasan yang mana yang terbaik, yaitu pemilihan pohon optimal. Ini adalah proses memilih pohon terbaik yang paling sesuai dengan dataset dan memiliki persentase kesalahan yang rendah. Seperti itu. Ini juga sama ya tadi pembagian rekursifnya. Jadi pertimbangkan seluruh data pelatihan, maksudnya data training. Kemudian untuk pertimbangan semua nilai yang mungkin dari semua variabel. Kemudian pilih variabel dan nilai. Kemudian jika X kurang dari T1, maka data dikirim ke cabang kiri. Jika tidak, data dikirim ke data cabang kanan. Kemudian ulangi proses ini pada kedua node baru kiri dan kanan. Nah, ini juga sama seperti yang tadi. Jadi, intinya kita buat pohonnya, kita potong, kemudian kita cari yang optimum. Nah, ini pemilihan atribut. Kita akan memilih atribut yang terbaik untuk mengklasifikasikan data. 3 ukuran utama yang bisa digunakan dalam algoritma pohon keputusan untuk mengukur seberapa baik atribut memisahkan data adalah seperti ini. Jadi, ketika teman-teman pakai algoritma ID3, berarti untuk memilih atribut yang terbaik itu pakai information gain atau pohon yang optimum, memilih atribut terbaik atau membuat pohon yang optimum. Ketika teman-teman algoritmanya ID3 berarti pakai information gain. Ketika teman-teman algoritmanya C4.5 itu berarti gain ratio. Kalau chart berarti pakai Gini index, begitu ya. Nah, ini adalah rumus dari information gain. Teman-teman bisa pelajarin lagi nanti untuk rumus-rumusnya ini. Ini juga untuk pemilihan atribut menggunakan gain ratio, rumusnya seperti ini. Dan yang terakhir ini ketika teman-teman menggunakan Gini index. Ini untuk perumusannya. Nah, jadi itu. Jadi pemilihan atribut kita perlu pakai 3. Ketika ID3 berarti pakai information gain, C4.5 gain ratio, chart berarti pakai Gini index. Nah, kriteria pemisah atribut bersama dengan kategori pemisah jika atribut bersifat kategorikal atau titik pemisah jika atribut bersifat numerik akan membentuk kriteria pemisah.